Selangkah menuju halal, usai dilamar sang kekasih Derajat Jumantara, Feby Rastanti mengunggah momen kemesraan melalui foto dan video prewedding. Dari video yang diunggah, terlihat Feby dan calon suaminya yang kerap disapa Dio tersebut melakukan prewedding di sebuah pantai di Pulau Dewata, Bali. Feby terlihat anggun mengenakan gaun berwarna putih. Tak hanya prewedding di pinggir pantai dengan pakaian serba putih, di foto lain, Feby dan Dio tampil berbeda dengan berfoto di tengah perimbunan pohon. Di foto tersebut, Feby terlihat stunning memakai gaun berwarna pink fuchsia lengkap dengan backdrop warna senada, sementara Dio terlihat gagah memakai kemeja berwarna putih dengan bunga berwarna pink disematkan di bagian kantong kemeja. Enggak sih, ceritanya emang aku konsepnya pengen yang clean look aja, bersih, putih. Terus kebetulan karena pacarku bukan model, bukan dari kalangan entertainment, dia juga nggak bisa gaya. Jadi aku pengen yang dimana kayak aku bisa ketawa-ketawa aja. Jadi natural aja, candid moment. Jadi pengennya nggak pengen dipaksa yang kayak aku bergaya. Ya, Feby sendiri mengaku sangat lega sudah dilamar sang kekasih yang dikenalnya cukup lama. Kepada tim Gospot, Feby mengungkap dirinya dan Dio sudah menjalin hubungan sejak tahun 2021. Feby mengaku dirinya tak pernah menyembunyikan hubungannya dengan Dio, namun Feby dan Dio terbilang pasangan selebriti yang cukup rapi menyimpan hubungan mereka hingga saat momen lamaran yang digelar Agustus lalu cukup membuat para penggemarnya kaget namun ikut berbahagia. Iya, alhamdulillah iya sudah melaksanakan lamaran. Tapi sebenarnya itu juga udah dilaksanakannya sudah cukup lama, udah dari awal bulan Agustus, jadi bukan baru kemarin, cuma baru post aja. Iya, karena I'd like to keep my private life private aja. Mau saya biar dibedakan yang mana bisa menjadi konsumsi publik, yang mana cukup aku, teman-teman terdekatku dan keluargaku saja yang tahu. Tapi aku nggak pernah backstreet sebenarnya. Jadi ya orang-orang terdekatku semua, sahabat, keluarga, nggak ada yang nggak tahu. Tapi memang nggak pernah dipost aja di sosial media. Tidak pernah kayak halo ada orangnya gitu. Karena ya satu lagi kan bukan dari background yang sama juga. Maksudnya jadi tidak ada urgensi buat post-post ataupun ngomongin di sosial media. Cuma sebenarnya aku nggak bener-bener nggak sembunyi-sembunyi dari orang-orang kok. Kayak pacaran juga selayaknya orang aja pacaran anak muda malam mingguan. Tapi yang penting yang nggak pernah dipost di sosial media aja. Cukup lama sih, aku tuh dari 2021 akhir ketemu lagi, ya mulai berhubungan ya 2021 lah. Jadi kalau udah sampai sekarang ya 3 tahun lebih ya. Iya 3 tahun.
Selain merasa sudah mantap untuk menikah di usia 28 tahun, Feby juga belak-belakan perihal kesiapannya menjadi istri polisi sekaligus ibu bayangkari. Diketahui calon suami Feby merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Saat ini di kepolisian, dia menjabat sebagai Kasubnit 4 Satreskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Lantas, apa alasan Feby memilih Dio sebagai pendamping hidupnya? Benarkah Feby siap mengemban tanggung jawab menjadi istri polisi? Benarkah pasca menikah nanti, Feby akan sedikit mengurangi kegiatannya di dunia keartisan? Semuanya kan bisa diatur waktunya antara mungkin kegiatan tersebut dan juga kerjaan Feby juga. Ya selama niatnya baik, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Iya udah tahu, tapi ya insya Allah dijalanin aja sebaik mungkin. Support aja sih, ya maksudnya kita kan juga menjalin hubungan udah lama. Jadi memang dari awal sudah tahu satu sama lain konsekuensi dan kerjaan masing-masing seperti apa, pros dan kontra seperti apa. Jadi kalau baru ditanya sekarang kayak gimana siap atau enggak, ya siap, harusnya udah siap ya, harusnya sudah menyiapkan diri karena dari awal memang kita satu sama lain sudah saling kasih tahu bahwa kayak aku kerjanya seperti ini, dia juga kerjanya seperti ini. Kayak kalau sama aku, maksudnya Feby harus seperti apa, kalau dia sama Feby, dia harus seperti apa. Jadi ya kita saling adjust satu sama lain sih. Yang paling penting kan maksudnya kan pengen niatnya ke jenjang lebih serius, niatnya kan ibadah, niatnya baik. Maksudnya semua itu tuh menurut aku asalkan dari kita niatnya baik, niatnya ibadah, pasti insya Allah bisa dijalanin. Lantas, jika momen lamaran Feby sempat bikin heboh publik lantaran dilaksanakan sangat intimate dan tidak tercium, baik oleh media ataupun publik, benarkah Feby dan Dio juga akan segera melangsungkan pernikahannya secara intimate sebelum tutup tahun 2024? Insya Allah didoakan di waktu yang terbaik ya teman-teman. Mohon doanya. Di lain tempat, sempat ramai berkoar di media sosial perihal Mayor Teddy yang rela bayar ratusan juta demi bertemu dirinya, pedangdut Dewi Persik, yang ditemui tim Gospot usai mengisi sebuah acara fashion show di Jakarta, akhirnya menguak status hubungannya dengan Mayor Teddy. Senyum aja, kan kalau berteman boleh, bersahabat boleh. Ya karena memang kan beliau mengundang saya untuk menyanyi, ya kan. Jadi bukan seperti yang mereka kasih tahu para cegil-cegil itu ya, gitu. Jadi kan cegil-cegil itu marah-marah. Ya, belakangan di media sosial memang ramai DP dijodohkan dengan Mayor Teddy. Namun perjodohan dirinya dengan Mayor Teddy memang mengundang beragam respon publik. Tak sedikit banyak fans Mayor Teddy, yang terutama wanita cemburu, melihat isu asmara Mayor Teddy dengan DP. Lantas, apa tanggapan DP terkait hal tersebut? Jujur, ya Dewi Persik fansnya juga banyak loh, alhamdulillah ya kan. Cuman bedanya mungkin ibu-ibunya lebih tahu sopan santun sama saya gitu. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan, terutama saya bilang cegil ya. Nah kalau cegil-cegil itu kan jarang banget yang punya adab, kecuali mereka memang tahu tentang sopan santun. Makanya di zaman sosmed seperti ini, adab itu nomor satu. Karena mereka kan berbicara tentang latar belakang, mereka berbicara tentang pendidikan. Saya rasa latar belakang keluarga seperti apapun, pendidikan setinggi apapun, adab itu nomor satu. Ketika kita mempunyai adab, kita pasti akan lebih dihargai, dihormati, dan kita akan menjadi lebih pintar gitu. Meski mengaku sejauh ini dirinya hanya sebatas berteman dengan Mayor Teddy, namun nampaknya DP tak menutup kemungkinan untuk hubungan yang lebih serius. Faktanya, ada sejumlah fans Mayor Teddy yang kebetulan bertemu dengan DP dan mendukung kedekatannya dengan Mayor Teddy. Lantas, meski baru sebatas hubungan pertemanan, benarkah Mayor Teddy masuk kriteria pria idaman DP? Benarkah DP siap membuka hati untuk pernikahan keempat? Ibu-ibu ini fansnya Mayor Teddy, tapi sama aku sopan gitu, baik. Dibully
jangan serius-serius amat, say. Hidup itu penuh dengan hidup itu harus bercanda, ya nggak Mas? Tapi mengingat ini kriteria juga nggak sih? Jadi kalau kata Dewi Persik, hidup jangan serius-serius banget, say. Ada benarnya juga sih ya. Santai aja, kalau jodoh itu nggak akan kemana. Kita doain yang terbaik untuk kehidupan asmara DP ya. Semoga lancar juga nih rencana nikahnya Feby dan juga Dio. Ditunggu ya undangan pernikahannya. Oke, berita selanjutnya keluarga dan sahabat mengantar Dina Mariana hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Glospot. Dia dapat informasi di sini, dia harus bergerak ke ibaratnya gitu, ke utara gitu, dia langsung gerak ke utara. Di utara dia bilang harus bergeraknya ke barat, dia ke barat. Jadi semua ditelusuri. Pemirsa, 4 November kemarin, tepat 3 tahun kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang meninggal akibat kecelakaan di Jombang, Jawa Timur. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Haji Faisal dan Dewi Zuriati mengajak cucunya Gala Sky Andriansyah berziarah ke makam kedua orang tuanya. Gala pun terlihat ikut berdoa bersama Oma Dewi dan Opa Faisal yang sedang membacakan doa di pusara makam Vanessa Angel. Namun saat ingin pulang, Gala mencium nisan Vanessa dan Bibi tanpa ada yang menyuruhnya. Gala seolah ingin berpamitan dan melepas kerinduan kepada kedua orang tuanya. Ya, bertepatan 3 tahun meninggalnya almarhum dan spontan aja. Jadi sebelum pergi sekolah kita ajak ke sini supaya dia paham, supaya dia bisa memahami. Nah, saya juga kaget, kamu lihat tadi nggak pernah diajarin itu. Saya nggak tahu juga dia begitu tiba-tiba aja. Saya tadi suruh menaburkan bunga. Setelah selesai saya bantu menaburkan bunga. Terus tiba-tiba dia cium. Saya juga nggak tahu itu. Ya, di usia Gala yang baru menginjak 4 tahun, Gala memang belum begitu paham perihal kepergian kedua orang tuanya. Namun sebagai kakek, Haji Faisal perlahan-lahan memberi pemahaman kepada Gala terkait kepergian kedua orang tuanya. Di sisi lain, Haji Faisal dan Dewi Zuriati juga kerap merasa sedih saat Gala merindukan kedua orang tuanya. Namun sebisa mungkin, ia dan sang istri serta anak-anaknya menghibur Gala agar bisa selalu happy dan bahagia. Benarkah saat merindukan kedua orang tuanya, Gala kerap menyendiri? Seperti apa perkembangan Gala di usianya yang sudah menginjak 4 tahun? Ya, ada satu sikap yang kadang-kadang saya merasa kasihan juga. Kenapa saya merasa kasihan? Ya kalau kita nggak apa, dia menyendiri aja deh. Jadi di situ saya menjadi pikiran dia sudah mulai paham kan, kita aja sih. Tapi ya kami selalu menyenangkan dan berusaha membuat dia sibuk dan membuat dia bagaimana se-happy mungkin lah. Sama halnya dengan Haji Faisal, Fujian beserta kedua kakaknya, Franz dan Fadli Faisal, juga mengunjungi makam almarhum kakak dan kakak iparnya. Lantas seperti apa Franz melihat Gala yang sempat mencium nisan kedua orang tuanya? Seperti biasa aja sih, kita tabur bunga dan berdoa aja. Cuman Gala emang udah mulai tahu bapaknya, mama dan ibunya. Tak hanya keluarga Haji Faisal, Dodi Sudrajat dan Mayang Luciana juga mengunjungi makam almarhum Vanessa. Sebagai adik, Mayang rupanya masih menyimpan pilu atas kepergian sang kakak, apalagi dirinya juga tak bisa bertemu Gala keponakannya yang kini diasuh oleh Fuji. Alhamdulillah ya, jadi tadi udah kirim doa, begitu juga Mayang Al-Fatihah buat Vanessa dan Bibi. Bilang yang tadi Dedi bilang, Mayang harus, kalau yang Bibi harus selesai S1. Yang pas kemarin Gala ulang tahun itu aku sempat ngasih kado sepatu sama topeng Spider-Man.
Sementara itu terkait rumah donasi gala yang kembali menjadi sorotan dan dipertanyakan oleh publik lantaran rumah donasi gala justru kabarnya disewakan oleh Haji Faisal. Lantas apa tanggapan Fujian terkait rumah donasi gala? Ya makanya tidak ada yang perlu kita hal-hal yang tidak perlu. Sekarang kalau disewakan, jadi tidak tahu gitu. Ya, Ini udah 3 tahun lebih loh. Oke, makasih Kak Puji. Kepergian Vanessa dan Bibi memang menyisakan luka bagi keluarga, terutama Fuji yang harus kehilangan kakak dan kakak iparnya sehari setelah dirinya merayakan ulang tahunnya. Tak ayal, pasca kepergian Bibi dan Vanessa, Fuji seolah enggan merayakan ulang tahunnya secara mewah dan memilih merayakan momen pertambahan usianya secara sederhana. Seperti di ulang tahunnya yang ke-22 pada 3 November lalu, Fuji hanya merayakan ulang tahun bersama keluarga dan teman-teman dekatnya dengan makan bersama. Lantas, adakah kado spesial yang diperoleh Fuji dari orang tua dan juga kakak-kakaknya? Happy birthday Puji, ya ampun terima kasih yang sudah datang, terima kasih. Perayaan sih tahun ini enggak ya, lagi sedang tidak mood merayakan ulang tahun, tapi jadi disurprisein sama teman-teman aja. Dari siapa sih? Ada doa, yang paling penting adalah ada doa. Ya si Puji kemarin ulang tahun tidaklah kami merayakan seperti apa ya, seperti acara yang khusus tidak. Kalau bagi keluarga sih kadonya ya yang utama sekali tentu support itu ya. Ya, di ulang tahun ke-22 ini, Fuji memang tengah mendapat ujian lantaran masih harus menghadapi sidang terkait penggelapan yang dilakukan oleh mantan manajernya dan juga Fuji juga baru kehilangan perhiasan miliknya. Lantas seperti apa Fuji menghadapi masalah yang tengah membelitnya? Hadapin masalah, nangis aja. Oh, nangis aja. Nangis doa, udah itu aja. Kita aku di usia 22 ya. Pengen kurangin cengengnya sama gak sabarannya. Tuh paling doa aku untuk usia 22 ini karena 22 itu udah harus dewasa. Kontras dengan Fuji, Ashanty yang pada 4 November lalu genap berusia 41 tahun juga memilih merayakan pertambahan usianya dengan caranya sendiri. Dalam akun Instagramnya, Ashanty mengunggah video dirinya yang sedang berada di kamar dengan kondisi gelap dan di hadapannya ada sebuah kue ulang tahun lengkap dengan lilin di atasnya. Sebelum meniup lilin, Ashanty pun berdoa dan memanjatkan semua harapannya. Ini cintaku untukmu. Memaknai umur 41 makin tua pastinya. Makin harus bijaksana, makin harus ya berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya makin umur tuh kemarin kayak introspeksi diri lah, setahun ini kira-kira aku tuh seperti apa. Ini acaranya di Semuanya udah kita udah nggak kado-kadoan, udah umur segini, kapan lagi ada rezeki ya beli gitu. Usai merenung tepat di pergantian usia, pagi harinya Ashanty rupanya dibuat kaget lantaran mendapat surprise ulang tahun dari Anang Hermansyah sang suami, serta anak-anak dan juga para karyawannya. Happy birthday. Satu, dua, tiga. Banyak ya. Ashanty semakin terharu lantaran melihat video ucapan selamat dari Azriel Hermansyah, Arsy dan juga Arsya. Ashanty sempat meneteskan air mata saat Azriel mengungkapkan betapa dirinya sangat bersyukur memiliki ibu sambung seperti Ashanty. Ulang tahun Bun, semoga Bunda bisa menjadi sosok ibu yang semakin luar biasa, semakin membuat kita takjub dengan kehebatan yang dimiliki Bunda. Tahun Bunda, semoga doa yang selalu Bunda panjatkan ke Allah akan selalu kabulkan dan kabulkan semuanya. Ulang tahun Bunda. Arsya berdoa semoga Bunda diberikan kebahagiaan dan hati yang luas. Kalau Arsy ngasih parfum, Arsya ngasih dompet, lucu banget dia milih sendiri. Jial ngasih bando, Sarah ngasih dompet, kalau Ling ngasih emas katanya buat biar bisa nabung.
Halo buat adik iparku yang tersayang, Ashanti, happy birthday, panjang umur, selalu sehat, selalu bahagia, dan pasti menjadi pribadi yang lebih baik lagi. I love you. Sementara Aura Hermansyah yang tak bisa ikut memberikan kejutan ulang tahun untuk Bunda Ashanti, memilih memposting kompilasi video perjalanan hidupnya bersama Ashanti dengan caption, Happy birthday Genda, Bunda @Ashanti_Ash. Love you. Wishnya panjang deh kalau di sini. Kayaknya bakalan full. Pokoknya doa yang terbaik, sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bunda aku nih. Tuh, coba cium aku dong. Tuh, bunda pengen aku nggak? Iya. Itu buat apa sih? Ini video bunda buat di ATM. Ya Allah. Lagi deh. Pemirsa, sidang pengesahan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja digelar perdana Senin kemarin. Namun keduanya kompak tidak hadir di sidang isbat yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran kesibukan keduanya dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya saja. Adapun agenda sidang isbat kemarin yakni pemeriksaan identitas pemohon. Agenda hari ini kan masih pemeriksaan identitas pemohon dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Mungkin agenda selanjutnya adalah pembuktian, ya surat-surat, dokumen-dokumen dan sebagainya. Hanya itu aja sih. Kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir sebetulnya. Cuma kami usahakan kan untuk saksi wajib hadir kan untuk besok. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Febian menjelaskan kalau pernikahan keduanya sudah sah secara agama pada 10 Mei 2024 lalu. Pernikahan Iki dan Lini hanya terkendala masalah administrasi yang memang harus dipatuhi keduanya. Saya klarifikasi dulu bahwa Mahalini ini sudah mualaf ya pada saat menikah di tanggal 10 Mei. Memang dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala, salah satunya kendala. Jadi bukan kendala yang seperti gimana banget. Kan tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas. Berarti kan nanti KTP Mahalini akan berubah dari agama yang sebelumnya akan menjadi agama Islam. Waktu Mahalini melakukan perpindahan agama itu, mualaf, itu dilakukan dengan penghulu yang sama. Ustadz yang sama lah ya. Nah. Sebelumnya, Rizky Febian dan Mahalini mengajukan itsbat nikah pada 10 Oktober 2024 karena pernikahan mereka belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama atau KUA karena ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi saat mereka menikah pada 10 Mei 2024 di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kalau untuk orang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Sah dan negara sebenarnya sah, cuma kan ada teknisnya. Gitu loh. Ada teknisnya yang berkendala ya, makanya kita mesti ngajukan permohonan. Makanya kemarin dari KUA, dari Kementerian Agama juga sudah memberikan untuk Rizky ini mengajukan permohonan isbat seperti itu. Ya sebetulnya kan gini, kita mau nikah sekarang, daftarkannya minggu depan itu is okay kok. Berarti kan sah kan? Gitu aja. Jadi mau kapanpun kita menikah, contoh kita nikah hari ini, mau daftarkan bulan depan juga nggak ada masalah sebetulnya. Sebelumnya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengungkapkan kalau permohonan diajukan karena pernikahan Rizky dan Mahalini belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Jadi gini, pemohon dalam hal ini Rizky Febian ya, dengan LK Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja itu kan telah menikah. Namun peristiwa pernikahannya itu belum terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pernikahan itu kan harus ada bukti tertulisnya. Maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikabulkan, disahkan pernikahannya gitu. Perihal keduanya telah memamerkan buku nikah pada momen pernikahan beberapa waktu lalu, Taslima tidak bersedia berkomentar dan hanya bisa memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan bukan di KUA, melainkan di tempat tertentu.
bukan di KUA tetapi di tempat tertentu. Sehingga karena pernikahan itu tidak dicatatkan, sedangkan pernikahan itu adalah peristiwa penting, perlu ada dokumen, maka dia mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar disahkan pernikahannya. Sehingga kalau disahkan kan nanti dia dapat mengajukan ke kantor urusan agama dari pemeriksaan di pengadilan itu disahkan atau tidak. Gitu. Banyak yang bertanya kan, berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya, secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah, itu dia. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih gitu. Kami nggak tahu secara teknisnya seperti apa pada saat akad nikahnya atau resepsinya. Tapi yang kami tahu adalah setelah pernikahan, kapanpun untuk mengajukan permohonan itu dipersilakan. Makanya itu ternyata ada kendala teknis, ya makanya diajukanlah permohonan sidang isbat. Ya kami kan nggak tahu proses pernikahannya. Tapi yang kami tahu adalah itu hanya mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya. Ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya gitu. Di lain peristiwa, aksi menggemaskan dan bikin warganet gemas kembali dipertunjukkan anak sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Aminah Hana Nur Atta. Aksi Aminah kembali menarik perhatian para penggemar saat menunjukkan tingkah lucunya menyanyikan lagu Mahal ini. Momen itu dibagikan melalui akun media sosial. Kendati baru berumur 2 tahun, tapi kakak Azura itu sudah pintar saat membawakan lagu tersebut. Kayaknya susnya tuh suka denger juga. Mamanya juga suka lagu Mahal ini, jadi pas dengerin dia mati-matianku katanya. Banyak warganet berkomentar positif melihat tingkah lucu Aminah. Tidak sedikit yang menilai kalau Aminah mewarisi bakat musik dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, Aminah juga pernah bertemu dan bahkan bernyanyi bersama Mahal ini. Video singkat yang memperlihatkan Aminah menyanyikan lagu Mahal ini dengan penuh penghayatan ini juga berhasil menarik perhatian banyak orang. Benarkah Aminah merasa akrab dengan Mahal ini dan menjadikan Mahal ini sebagai bestinya? Tadi juga geografis. Cie, nanti mau ketemu. Nanti ketemu ya. Jangan duet kok, jangan malu tapi jangan malu-malu ya. Harus berani. Pegang mic. Ya. Nanti Mahal ini ajak tos tinggal kak abis nyanyi. Pikul gitu. Kayak Aci. Ya, jangan lupa ya. Udah beberapa kali ketemu kok, seneng dia. Responnya gimana? Kadang-kadang dia nggak tahu penyanyi tapi tahu lagunya. Respon Mahal ini gimana pas ketemu itu? Seneng, Aminah sama kakak Mahal ini juga bestie, aku lihat-lihat bestie, suka di panggung di mana gitu bareng-bareng. Dalam sebuah video yang diunggah di sosial media, Aminah terlihat sangat menikmati waktu bermainnya di rumah dengan menggunakan alat musik mini. Dalam aksinya, Aminah tampak memegang mic mainan sambil beraksi layaknya penyanyi profesional. Tolong Indonesia. Awas jatuh. Tolong Indonesia. Alhamdulillah kalau dibilang pinter ya Masya Allah tabarakallah, semoga jadi
ujian tapi dia masih belajar banget, dia emang suka nyanyi-nyanyi sendiri, cuman memang nanti dia perlu ada gurunya juga kali ya. Dan mungkin itu dia ada di darahnya dari kakek neneknya suka nyanyi, jadi dia suka nyanyi juga. Alhamdulillah selama itu positif, salah satu pujian buat saya, semoga buat Amina sih, bukan buat saya. Satu pujian buat Amina, tapi masih butuh banyak lagi lah, dia perlu belajar lagi. Dan saya juga orangnya nggak maksain dia harus jadi ini, jadi apa. Lebih ngalir aja, nanti apa yang dia suka sebagai orang tua kita support, asalkan itu positif. Orang tua yang penting bisa menjaga aja dari rambu-rambu yang baik atau yang enggak. Bahkan memfasilitasi. Ya, mungkin selama orang tuanya juga diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, apapun yang dia positif buat dia, insya Allah kita support. Pengen lihat anak saya sekolahnya pinter, pengen jagain dua anak cewek saya sampai dia bisa ngejar cita-citanya. Sekarang mimpinya kalau ditanya malah lebih ke, karena udah jadi bapak-bapak, jadi lebih ke mimpi anak sih. Jadi kalau anak gimana gitu. Akhirnya drama sidang kasus pembunuhan Dante berakhir antiklimaks bagi Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, orang tua Dante, yang mengharapkan Yuda Arfandi dihukum mati atau setidaknya hukuman seumur hidup. Harapan Tamara dan Angger tidak berlebihan, mengingat jaksa penuntut umum pun menuntut Yuda hukuman mati dan pledoi atau pembelaan Yuda pun ditolak majelis hakim. Namun di titik yang paling krusial, Hakim Ketua sebagai pemutus perkara mempertimbangkan dua hal yang meringankan Yuda, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, dan berlaku sopan selama persidangan. Lantas, bagaimana perasaan Tamara saat melihat pembunuh Dante hanya dihukum 20 tahun penjara? Pengadilan 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Pasti aku sangat berterima kasih sekali. Pertama untuk tim kuasa hukum aku yang dari awal membantu, manajer aku, Kalia, Mama, keluarga, semua sahabat, dan tim jaksa penuntut umum yang sangat sudah bekerja keras, majelis hakim. Aku sangat mengapresiasi itu semua. Sebenarnya dengan hukuman apapun, itu semua nggak bisa ngebalikin nyawanya Dante kan sebenarnya. Ya dengan hukuman 20 tahun, gimana ya? Sebenarnya dengan 20 tahun itu tidak sebanding sama yang aku rasain sebenarnya. Nggak puas sih. Yang hakim satunya kan punya pendapat kan beda kan? Hakim satunya pendapat ya memang itu harus dapat seumur hidup. Maksud saya setuju banget sama hakim yang tadi, hakim yang kedua itu. Pengen sih memang lah, harus lah. Itu minimal seumur hidup lah. Mau pulang ya, mau pulang. Tamara aja dia stres mbak, seorang ibu gimana sih perasaannya? Saya cuma cewek, anak orang gimana seumur hidup biar sebanding. Ya, tangis Tamara pecah di ruang sidang. Kekecewaan pun terlihat jelas di wajah Ristia Aryuni, ibunda Tamara. Sementara Angger Dimas yang beberapa waktu lalu nyaris berkelahi di luar sidang dengan Ivan, adik Yuda, tak hadir dalam sidang putusan itu. Pada prinsipnya sih kita menghormati ya putusan hakim, tapi kalau kita melihat ya perasaan Tamara, keluarga, dan juga keadilan untuk Dante itu sendiri, pastinya bisa lebih dari itu. Tapi balik lagi kita mengapresiasi sih. Seluruh keluarga mau diskusi dulu sih, dan kita akan berjuang terus untuk mendapatkan keadilan.
Perjuangan Tamara dan Angger Dimas untuk memperoleh keadilan atas kematian Raden Khalif Pramudityo Andante, putra sematawayang mereka, harus berakhir dengan kekecewaan. Sementara itu, tim jaksa penuntut umum juga mengungkapkan kekecewaan mereka atas putusan hakim ketua. Lantas apakah pihak Tamara dan JPU akan mengajukan banding? Aku kehilangan anak aku. Ternyata hakim menuntut itu 20 tahun. Tapi kan ini belum selesai ya, masih ada banding ya. Aku masih percaya kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Nggak ada yang pantas untuk dia sebenarnya. Sampai untuk 20 tahun dan dia minta banding, agak gimana ya untuk aku ya. Jadi ya udah, sekarang kita terima dulu apa maunya dia untuk banding. Oke, nggak apa-apa kalau itu dia mau banding. Mungkin dia tidak pernah merasakan hancurnya jadi aku seperti apa. Sekarang gara-gara anak yang gara siapa? Gak cuma 20 tahun dihukumnya banding. Belum lagi nanti ada remisi apa lagi, apa kayak gitu sih. Kasus kematian Dante sempat mencetak viral dan menjadi isu nasional karena Yuda menerapkan modus melatih renang untuk menghabisi nyawa Dante yang notabene adalah buah hati kekasihnya sendiri. Makam Dante sempat dibongkar untuk autopsi jenazah pada 6 Februari, disusul penangkapan Yuda di rumah kontrakannya di kawasan Jakarta Timur pada 9 Februari 2024. Dari hasil BAP dan persidangan, Yuda terbukti berusaha mengakses CCTV di sekitar kolam renang sebelum mengajak Yuda dan putrinya latihan berenang di kolam renang dewasa. Di kolam renang itulah pada 27 Januari 2024 silam, masa depan dan hidup Dante dihabisi Yuda. Dan yang membuat netizen ikut sedih berjamaah, Yuda divonis 20 tahun penjara, seperti halnya Jessica Kumala Wongso, pembunuh Wayan Mirna Salihin, yang divonis 20 tahun penjara. Publik dan netizen pun khawatir Yuda bakal sukses mengikuti jejak Jessica yang bebas bersyarat setelah 8 tahun menjalani hukuman. Aku tetap menghargai apapun itu keputusannya karena aku tidak mau ada kegaduhan atau apapun. Karena hukuman apapun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya Dante. Jadi gimana ya? Ya buat aku sangat berat, tapi ya udah aku terima. Kita sekarang ikutin aja prosesnya gimana. Yang penting mohon doanya terus untuk semuanya. Mungkin saya tekankan di sini bahwa kejahatan pada anak ya, kekerasan, kejahatan pada anak apapun itu adalah kejahatan yang luar biasa. Itu yang harus disadari gitu. Dan anak itu kan tidak bisa membela dirinya ya gitu, tidak bisa melawan, tidak bisa apa. Jadi memang sepatutnya memang seorang anak itu dilindungi. Jadi pentingnya ini ya dari kasus ini juga membangun awareness ya pada masyarakat. Dan aku gitu sangat ya. merasa bersalah. Iya, kamu nggak salah apa sayang. Ya. Di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, sidang kasus KDRT menahbiskan Armor Toreador sebagai terdakwa kembali digelar. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi terdakwa itu, kuasa hukum Armor kecewa lantaran eksepsi atau sanggahan Armor atas dugaan KDRT ditolak JPU dan majelis hakim. Selebgram Cut Intan Nabila selaku saksi korban sekaligus pelapor menangis haru ketika dijumpai awak media. Didampingi Anna Sofa Yuking, kuasa hukumnya, Intan mengaku masih trauma berdekatan dengan Armor dan belum siap pula bertatap muka dengan terdakwa yang masih berstatus suaminya itu. Eksepsi itu adalah keberatan penasihat hukum atas dakwaan jaksa penuntut umum. Begitu. Beberapa keberatan itu diantaranya itu ada ketidaktelitian jaksa penuntut umum dalam penentuan delik. Terdakwa mengajukan keberatan, eksepsi. Intinya mereka menyatakan bahwa JPU dakwaannya outscore level. Tentu ini sesuatu yang aneh menurut kami ya, karena sudah jelas peristiwa ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peristiwa ini ada dan pelaku ya terdakwa dalam hal ini juga sudah mengakui di hadapan publik sudah melakukan pemukulan KDRT terhadap klien kami lebih dari 5 kali. Trauma. Dia lebih banyak ke trauma ya. Setiap lihat Armor tuh dia nangis. Dia trauma, tangannya gemeter dan itu wajar ya. Ya, semua korban pasti mengalami itu. Jadi lengkap ini ada 4 dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ya bisa berlapis atau memang nanti mana yang paling terbukti. Ya itu 44 ayat 2. 44 ayat 2 itu kan ancaman 10 tahun. Di
penjara sejak 13 Agustus lalu, pekan lalu Armor sempat meminta maaf kepada Cut Intan Nabila, kepada keluarga besarnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. 2 video KDRT yang diunggah Intan telah membuat orang tua Armor ikut mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Sementara Intan justru didukung oleh masyarakat dan sejumlah pesohor seperti Mulan Jamila, Richa Novisha, Marisa Ica, Henny Rahman istri Alvin Faiz, dan masih banyak lagi. Berkat dukungan mereka, pekan depan Cut Intan mantap untuk melayangkan gugatan cerai terhadap Armor ke Pengadilan Agama Cibinong. Lalu benarkah Anna Sofayuking juga akan mengawal kasus perceraian Cut Intan Nabila dan Armor Toreador? Ada proses penyembuhan juga terhadap luka-lukanya sampai hari ini. Tapi yang pasti ya resiko yang juga sangat berat yang harus ditanggung oleh Intan adalah dia mau tidak mau harus bercerai. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tadi ketemu dengan terdakwa ya layaknya sebagai orang muslim karena ini akan mengajukan perceraian. Intan pamit baik-baik ke Armor bahwa dia akan mengajukan perceraian ya. Lalu, tidak orang anak 5 tahun bareng-bareng walaupun mungkin gimana ya. Jadi nggak mau bingung ngejelasin ya gimana, cuman ya sedih sih. Sesumbar Farhad Abbas yang mengancam akan memberikan efek jera kepada Denny Sumargo dengan tangan kosong seolah menjadi bumerang bagi pengacara kontroversial itu. Rupanya tidak semua orang takut dengan ancaman Farhad dan berani menantang Farhad di kandangnya sendiri. Seperti Senin lalu, Densu berani menyatroni rumah Farhad di kawasan Kemang, Jakarta Selatan untuk menantang Farhad bersikap seperti laki-laki sejati yang omongannya bisa dipegang bukan asal bunyi. Alih-alih meladeni tantangan balik Densu, nyali Farhad justru ciut. Mantan suami Nia Daniati itu mendadak rapuh seperti gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Jika Densu mampu memadukan sikap gentle dengan ketenangan, Farhad justru gelagapan. Kayak lu mau biar gua? Enggak lah, Ian. Selamat datang di rumah. Katanya lu biar gua. Dan sudah klarifikasi. Lu kan orang pintar ya. Masa begituan lu bisa makan? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan? Lu kan orang pintar. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir. Katanya lu pintar gimana? Lu pikir. Ya tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya keren, hebat. Ya, jadi masalahnya begini, saya kan saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Karena kita merasa dibilang kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau Ternyata kepercayaan diri Farhad auto anjlok oleh keberanian dan ketegasan Densu. Padahal beberapa jam sebelumnya saat menggelar konferensi pers terkait kasus Agus Salim kliennya dengan Pratiwi Novianti, Farhad masih tantang petenteng menyepelekan Densu. Namun saat bertemu muka dengan Densu, Farhad terlihat mati kutu. Lantas seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Farhad saat disatroni Densu? Itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang PKI dia pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran menonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Salaman dong, ya ini aja. Tidak perlu salam. Saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, sirin apa ceh. Mas Denny dengan posisinya itu, Mas Farhad kan berusaha untuk take back off gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya di sini lebih Mas Farhad agak apa ya? Kalau state-nya itu lebih ke afraid gitu ya. Karena dia bisa jadi tidak menyangka satu kedatangan yang itu, dan kedua juga belum siap dengan apa yang kemudian jadi concern-concernnya gitu. Selain cemas dan ketakutan, pakar mikroekspresi juga mendeteksi aura dalam wajah Farhad yang sepanjang pertemuan berusaha menghindari tatapan Densu. Kalau dari titik sini kan memang terlihat dia tidak merasa cukup nyaman. Beberapa kali dia ambil posisi, berubah posisi, duduk, benerin kacamata. Jadi banyak gerakan-gerakan yang nunjukin kalau dia
yang lain. Sementara Mas Denny kan kakinya posisi duduk maju ke depan, kemudian nunjuk ini, gerakan-gerakan dia nunjuk ini, kata-katanya, terus kemudian kalau Mas Denny kan ngomong langsung ke si Mas Farhadnya ya, sementara Mas Farhadnya kan cenderung kalau bicara dia tidak menatap langsung ke Mas Denny. Berdalih membela kaum tertindas yaitu Agus kliennya, Farhad sempat sesumbar akan melaporkan Densu ke pihak berwajib. Farhad geram lantaran postingannya tentang mediasi Agus dan Novi yang gagal dikomentari Densu dengan bahasa Korea yang dianggap Farhad sebagai penghinaan. Namun Densu punya alasan kuat mengapa ia berkomentar demikian. Sebagai juru damai Novi dan Agus terkait polemik donasi Agus senilai 1,5 miliar, Densu terang-terangan mendesak Farhad dan Agus untuk mencabut laporan polisi. Alasan Agus dan Farhad bahwa Novi telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Agus di media sosial, dianggap Densu hanya permainan kata untuk merebut sisa uang donasi yang ada di rekening yayasan milik Novi. Lantas bagaimana komentar Agus ketika pengacara yang dibanggakannya itu tak berkutik di depan Densu? Itu semuanya saya serahkan ke Pak Farhad sih kalau masalah kayak gitu sih. Kalau aku pribadi sih lebih hak dia mau bicara apa, karena kita punya hak masing-masing dalam memberikan statement. Kalau saya nggak mau panjang lebar, intinya yang saya ucapkan adalah berupa fakta dan bukti aja. Sebagai YouTuber, Densu punya misi khusus untuk mendamaikan tamu podcastnya yang tengah bertikai. Densu yakin sebelum dikompori Farhad, Agus yang merupakan korban penyiraman air keras dan terancam buta, masih ingin menyelesaikan konfliknya dengan Novi secara damai. Dan lebih, Novi telah berjasa menggalang donasi Agus dan sempat merogoh kocek pribadi untuk membantu Agus sebelum donasi dibuka. Jika tidak bisa berterima kasih, setidaknya jangan menghujat, Agus malah ingin memenjarakan orang yang telah membantunya. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini Mas, bukannya kita gitu kan, memang itikat baik maupun itu nggak ada. Terserah itikat baik atau tidak. Pertama itikat baik harus datang dari diri kita sendiri. Kalau saya sih welcome aja. Terserah. Ketika Mas Denny bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul, tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana? Pasangan mau selesaikan? Iya, cuma kan ini kan jadi panjang. Udah clear. Apa? Ya udah. Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi udah segala. Ya udah saya pulang.